Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear friends, kalau nih kalian ternyata punya temen yang master, yang sukses, yang jago di bidang yang ingin kalian gelutin, apa respon kalian? Apakah kalian termasuk yang diem aja? Ya udah dia, saya gitu ya. Atau malah dinyinyirin, digibahin. Dia memang udah pinter dari dulu, saya nggak bakalan bisa kayak dia. Nah, daripada dua respon tadi, sebenarnya kita bisa loh belajar dari kesuksesan mereka dan mengcopycat keterampilan yang mereka miliki. Gimana caranya? Kita akan bahas menggunakan teknik neurological level. Yuk, kita lihat aja sama-sama. Bumble lewat dulu ya. Yuk kita langsung saja bahas tema kali ini, yaitu bagaimana memodel keberhasilan orang lain menggunakan NLL. Nah, NLL itu apa sih? Jadi kepanjangannya NLL adalah Neurological Levels nih teman-teman sekalian. Teknik ini dikembangkan oleh Robert Dills dengan tujuan untuk memahami suatu perubahan. Jadi ketika seseorang berubah, yang tadinya dia malas untuk lari pagi, dia jadi rajin lari pagi. Atau yang tadinya dia sulit untuk belajar berbahasa Inggris, dia jadi bisa berbelajar bahasa Inggris. Itu ternyata ada perubahan di sana. Nah, Robert Dills tertarik dan membuat model ini. Pertanyaannya kan, kenapa sih repot-repot banget perubahan itu harus dipelajarin? Bukankah ini hanya sekedar mau atau nggak mau aja? Nah, kendalanya adalah di situ teman-teman sekalian. Ternyata manusia itu berubah bukan cuma sekedar mau nggak mau, bukan cuma sekedar yakin nggak yakin, tapi banyak sekali lapisan berpikir yang perlu ditertibkan di dalam dirinya sehingga dia benar-benar mengalami perubahan. That's why kenapa kadang kan kita sudah mau ya untuk bisa berubah, kita sudah yakin tapi masih sulit untuk kita lakukan. Nah, karena itulah kita perlu tahu lapisan-lapisan berpikir yang baik agar kita bisa berubah menjadi ke arah yang kita inginkan. NLL ini jadi sebenarnya isinya apa dan tujuannya gimana? Nah, di sini ya. Jadi kita untuk mengetahui lapisan berpikir tadi tuh, model yang excellent tadi. Misalkan kita punya teman pinter bahasa Inggris, kita punya teman pinter digital marketing, pinter main Instagram storytelling, misalkan seperti itu. Lalu ya kita nggak cuma sekedar nyinyirin aja. Ingat ya, growth mindset adalah ketika melihat orang lain berhasil, bukannya mental nyinyirin dan wah dia mah enak, emang dari dulu otaknya pinter tokcer. Tapi growth mindset justru di sini kita malah ingin belajar dari kesuksesan mereka. Nah, karena itu kita perlu tahu lapisan berpikir yang mereka alami sehingga mereka bisa menjadi excellent di dalam keterampilan tersebut. Oke. Nah, lebih dalamnya NLL itu seperti apa? Jadi setelah dilakukan pemetaan oleh Robert Dills memetakan ternyata ada 6 level lapisan berpikir. Kita lihat ya, awalnya temuan beliau ini, temuan beliau ini bentuknya piramid. Nah, hanya kami sesuaikan, jadi di komunitas Indonesia NLP Society dicoba untuk disesuaikan. Sepertinya lebih pas dengan model yang seperti ini ketimbang yang piramid. Nah, kita lihat sama-sama. Jadi lapisan-lapisan berpikir yang pertama itu ada lingkungan, ada perilaku, kemampuan, keyakinan, identitas, dan juga spiritualitas. Kita akan ngebahas ini satu demi satu untuk mempermudah teman-teman sekalian belajar bagaimana sih sebuah perubahan itu bisa dilakukan oleh model excellent alias teman kita yang udah jago banget. Pertama, kita bisa tanya di level lingkungan dulu. Jadi kita bisa tanyakan, guys atau friend gitu ya, lingkungan kayak gimana sih yang kamu dekatin akhirnya ngedukung kamu untuk bertumbuh dan punya keterampilan digital marketing. Let's say ini adalah keterampilan digital marketing ya. Jadi kita tanya, kamu deketin siapa sih? Kamu punya mentor siapa? Kamu punya komunitas siapa? Nah, ini kita coba cari tahu. Dengan begitu kita akan lebih mudah ketika kita ingin menguasai ilmu tersebut juga. Karena kita mengetahui lingkungan seperti apa yang ternyata mendukung dia untuk bertumbuh dan berkembang memiliki keterampilan digital marketing. Selain itu kita juga pelajari lingkungan seperti apa yang dihindari tidak beliau ikuti gitu ya, tidak dia ikuti agar keterampilan tersebut makin bagus di dalam dirinya. Karena ternyata model-model excellent dan kita juga ketika ingin benar-benar punya keterampilan yang bagus,
itu tidak hanya sekedar dekat dengan satu lingkungan, tapi juga alhasil menjauhi lingkungan tertentu. Menjauhi bukan berarti bermusuhan ya, hanya saja kita tidak menghabiskan banyak waktu kita dengan lingkungan tersebut. Karena kita paham, oh ternyata kalau saya dekat lama-lama dengan lingkungan yang seperti ini, itu nggak baik untuk keterampilan digital marketing saya. Saya mungkin hanya sekedar mengeluh dan lain segala macam. Nah, tentunya kita semua punya lingkungan-lingkungan seperti itu, dan kita tanyakan kepada model excellent kita, lingkungan kayak gimana yang dia jauhin, itu kita pelajari juga. Menarik ya, setelah kita tahu level lingkungannya, kita lanjut kepada level perilaku. Level perilaku ini yang sering kali kita tanyakan, yaitu apa aja sih yang dilakukan sehingga model kita tadi, konteksnya ini adalah contoh digital marketing yang bisa digital marketing. Step by stepnya kamu ngapain aja sih friend gitu ya. Apa aja sih, pertama kamu mulai dari mana, terus kamu lakukan apa, dan lain segala macam. Kadang orang yang excellent tuh suka nggak berasa mereka tuh excellent, dan mereka kadang bilang ya udah gitu aja lah. Nah, disinilah pentingnya keterampilan kita untuk menanyakan level-level ini. Kita perlu menanyakan dan mengklarifikasi secara tajam gitu ya, setajam silet dan detail agar kita paham sebenarnya apa yang dia lakukan. Ingat tadi, kembali lagi prinsipnya, terkadang orang yang sudah menguasai ya udah bilangnya gitu aja, pokoknya sama kayak yang lain. Nah, disinilah kita perlu keterampilan ini untuk mendetailkan hal tersebut. Lanjut juga kita tanya perilaku apa yang dihindarin agar bisa menguasai keterampilan digital marketing. Misalkan, oh perilaku terlalu banyak ngobrol di sosmed, itu perilaku kepoin status orang dan lain segala macam. Perilaku komen tidak dengan bahasa bagus, karena itu bisa membuat kredibilitas dan brand kita di digital marketing tidak baik. Nah, ini hanya sekedar contoh. Kita tanyakan kepada model, kepada teman kita yang memang excellent di sana, perilaku apa yang dia hindari. Menarik ya. Lanjut kepada keterampilan. Nah, kita tanyakan, keterampilan apa sih yang dikuasai gitu ya. Keterampilan apa sih yang dipelajari sehingga dia lebih mudah menguasai digital marketing. Karena terkadang satu keterampilan itu tidak berdiri sendiri. Contoh misalkan public speaking. Untuk bisa ngomong dengan lancar di depan umum, ternyata ada juga keterampilan untuk memetakan ide. Jadi tidak semata-mata satu keterampilan itu berdiri sendiri. Nah, karena itu kita tanya, sebentar, lo belajar apa lagi? Kamu belajar apa lagi sih sehingga bisa digital marketing ini bagus? Nah, ternyata muncullah tuh hal-hal lain yang dia pelajari. Kita masuk kepada level keyakinan. Nah, ini mulai masuk ke ranah-ranah mindset. Apa sih keyakinan yang kamu pegang di dalam diri kamu sehingga kamu bisa melewati masa-masa sulit dalam belajar digital marketing dan jatuh bangunnya? Nah, ini kita tanyakan. Ini sangat menarik. Biasanya muncul hal-hal yang tadinya dia juga nggak, oh iya, saya tuh punya pegangan banget di dalam diri saya tuh kayak gini. Pokoknya salah itu ya wajar. Justru kalau nggak salah saya nggak belajar. Misalkan seperti itu. Nah, itu kita coba camkan di dalam diri kita. Tanyakan hal ini dengan pelan-pelan. Tunggu, beri waktu dia untuk berpikir. Hati-hati kita tidak sabaran ketika menanyakan hal ini. Selanjutnya level identitas. Maksudnya gimana? Nah, ini agak-agak sulit sedikit ya bertanyanya. Jadi kurang lebih seperti ini, bagaimana sih dia melihat dirinya sehingga bisa menguasai keterampilan tersebut. Contoh dalam konteks digital marketing. Kamu gimana sih ngelihat dirimu, atau apa sih label di dalam dirimu yang kamu pegang? Kamu tuh orangnya yang kayak gimana gitu sehingga kamu bisa digital marketing. Ternyata dia bilang gini, saya tuh orangnya memang gaptek, tapi saya orangnya nggak mau menyerah dengan teknologi. Nah, itu adalah identitas yang dia pegang. Jadi ciri-ciri kalimat identitas itu adalah saya orangnya. Ini mirip dengan keyakinan. Kalau keyakinan ya saya yakinnya, kalau identitas saya orangnya. Jadi ada kata-kata orang dan saya tuh kayak gini. Nah, itu adalah hal-hal identitas. Pelajari hal tersebut, kita akan menemukan kita juga bisa mempelajari keterampilan yang sedang dia kuasai. Terakhir, last but not the least, hal secara spiritual. Jadi apa sih yang kamu pahami secara spiritual yang ada di dalam diri kamu sehingga membantu kamu mempelajari digital marketing lebih baik lagi. Misalkan, oh saya tuh belajar bahwasanya hidup itu kebaikan jangan disimpan sendiri. Karena itu saya belajar digital marketing agar lebih banyak orang lain untuk bisa menikmati kebaikan yang saya pahami juga. Contoh seperti itu.
Nah, level spiritual ini yang nggak melulu berbau spiritual, bisa juga sekedar big why di dalam diri, bukan sekedar ya, karena big why itu cukup besar sekali dan big why ini sangat mendorong seorang untuk melakukan sesuatu. Jadi ditanyain, kalau ada big why ini, apa big why yang mendorong dirimu sehingga kamu terus jalan untuk benar-benar bisa menguasai digital marketing? Silahkan ditanyakan. Nah, menarik ya. Kita sudah mempelajari ternyata lapisan-lapisan berpikir. Gimana kira-kira kalau kita nanyanya kayak tadi, lebih mudah nggak bagi kita untuk bisa mempelajari bagaimana keterampilan excellent dari orang lain? Last but not the least, teman-teman sekalian, amati, tiru, dan modifikasi. Setelah kita amati, kita coba tiru. Dan yang terakhir kita coba modifikasi. Mas Andra, saya kayaknya nggak cocok di tahapan ini. Ini kayaknya nggak saya banget. Saya tuh agak sedikit dimodif, karena itu nggak masalah dengan modifikasi. Karena memang rumusnya adalah amati, tiru, dan modifikasi. Jadi dalam proses memodel excellency seseorang, nggak perlu plek-plekan 100% kita tiru semuanya. Kita amati dulu gitu ya, kita amati, kita tiru, dan kalau ada ternyata hal-hal yang tidak cocok di dalam diri kita, silahkan dimodifikasi dengan caranya kita. Oke, silakan mempraktekkan ya, dan ini nggak mesti satu hari selesai kita tanyain ke orang itu ya. Kalau memang dia punya waktu, nggak apa-apa langsung. Kalau misalkan bertahap gitu, kita tanya dulu level perilaku dulu, level lingkungan dulu, dicicil-cicil juga it's okay. So semoga ini sangat membantu, semoga kalian belajar banyak. Intinya ketika ada orang-orang yang excellent, mulai sekarang yuk kita pelajari. Daripada kita nyinyir dan cuma sekedar gigit jari aja ngeliat dia bertumbuh, kenapa enggak kita belajar dari mereka dan kita juga ikutan bertumbuh dan berkembang. Terima kasih, saya Andra Video. Ketemu lagi dalam video lain. Jangan lupa untuk subscribe.